Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semangat wabarakatuh. pagi, Selamat Pagi, pagi, Pak. pagi ceria. Ya, walaupun Pagi cuaca ceria. kita panas, kita harus tetap semangat dan ceria ya, anak-anak sekalian. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Sehat, Bapak. Sehat, Alhamdulillah. Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat, Amin, Pak. sehat semua. Ini Bapak cek dulu kehadirannya. Adakah yang tidak masuk untuk hari ini? Masuk, Pak, semua. Masuk semua. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah masuk semua, Pak. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya, dipersilahkan kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Kepada Eko Prasetyo, silahkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman Ilman warzuqni fahman. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Eko yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan berkat doa yang kita panjatkan pada hari ini, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang berkah, barokah, manfaat dunia dan akhirat. Sebagai pengamalan Pancasila, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, jalangan hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia untukmu. Ya, cukup. Terima kasih atas nyanyian Garuda Pancasilanya. Mudah-mudahan jiwa kita tetap cinta kepada tanah air kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah siap semua? Siap, Pak. Nah, coba itu bajunya yang belum dimasukkan, tolong dulu dimasukkan. Nah, ada kancingnya itu, yang di belakang itu, tolong. Kancing bajunya dirapikan. Oke, ya, siap. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita lakukan ice breaking dulu. Nah, ice breaking, kalau Bapak bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau siang, tepuknya 2 kali. Kalau sore, tepuknya 3 kali. berapa? 3 kali. Nah, kalau malam, 3 kali. tepuknya 4 kali. tidak pakai tepuk, tapi berisik. Kalau malam gini. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa, Pak. Nah, coba Bapak tes. Konsentrasi kalian sudah siap? Yang salah belum? dihukum enggak, Pak? Nah, Yang salah dihukum enggak, Pak? nanti baca doa atau baca surat-surat pendek. Kalau pagi berapa kali? 1 kali. 1 kali. Kalau siang? 1 kali. 2 kali. Apa ulangi lagi ya? Yang Kalau pagi 2. 1 kali. Kalau pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali. Ya, sore 3 kali. ya, malam ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Semuanya sudah connect dan kita melanjutkan pelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, apakah masih ada ingat pelajaran yang sudah kita lalui di minggu kemarin? Ingat, Pak. Ya, coba apa pelajaran minggu kemarin? Kalau nggak salah, memenuhi janji. Memenuhi janji. Ya, betul sekali. Ya, memenuhi janji. Memenuhi janji. Memenuhi janji. Itu diibaratkan atau seperti hutang yang harus dibayar. Ya. Nah,
Oke ya. Nah, hari ini kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu berpikir kritis dan mencintai iptek. Apa itu iptek? Ilmu Apa itu? pengetahuan Pengetahuan dan teknologi. Nah, iptek itu ilmu pengetahuan dan Pengetahuan dan teknologi. teknologi. Kalau berpikir kritis, apa itu berpikir kritis? Apa ya? Ada berpikir yang tingkat bisa, tinggi, Pak. ya, Heri? Berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir dengan tingkat tinggi. Nah, itu namanya berpikir kritis. Baiklah sekalian, untuk hari ini Bapak mau menyiapkan materi pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini adalah berpikir kritis dan mencintai iptek. Nah, Iptek. dalam era modern yang saat ini ya, anak-anak sekalian, ditandai dengan banyak kemajuan, informasi, teknologi dan sebagainya. Nah, tentunya kita harus berpikir kritis dan mencintai iptek untuk apa? Untuk membantu kita menghadapi tantangan tersebut. Baik anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu anak-anak sekalian? Astronot. Astronot, Pak. Gambar Berada di mana itu kira-kira? Ruang Di angkasa, Pak. Ruang angkasa. bulan enggak, Pak? Posisinya di mana? angkasa. Di bulan, Pak. Di bulan tuh, Pak. Iya. Kalau di matahari nggak kuat, Pak. Enggak. Matanya terbakar. Nah, gambar yang kedua, gambar apa itu? Gambar bumi dan langit, Pak. Gambar apa? Bumi, Pak. Bumi Ada di atas bumi ada langit. Ada langit. Di atas bumi ada langit. Ya, di atas bumi Gambar ada langit. antariksa, Di atas Pak. langit ada apa ya kira-kira? Di atas bumi ada Ada langit. bintang. Di atas langit ada langit lagi, Di Pak. atas langit ada Ada apa? aras, Pak. Ada langit lagi, Pak. Ya, Heri coba Ya, ulangi. di atas bumi ada langit. Di atas langit ada langit lagi, Pak. Di atas langit ada langit. Ada benda apa di sana? Dari gambar Ada itu bint- kamu bisa lihat. Apa itu? Gambar apa Ada itu? bintang nampaknya, Pak. Bintang. Nah, bintang dan planet. 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 Ketiga, gambar apa ini? Bumi. Gambar daratan, Pak. Gambar Daratan. daratan dan Lautan, tumbuhan. Tumbuhan. itu posisinya di mana? Di bumi. Bumi. Nah, gambar yang Tidak, keempat di bumi. apa ini? Gambar apa kira-kira? Ada pesawat tuh, Pak. Pesawat tuh, Pak. Pesawat Pesawat ruang ruang angkasa. angkasa. Pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang. Angkasa. Baiklah anak sekalian, lanjutnya coba kita mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang berpikir kritis. Yang kedua, peserta didik dapat membaca dan menghafal Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 dan 191 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait. Untuk hari ini kita cukupkan dua pokok bahasan ataupun dua tujuan pembelajaran ini yang akan kita pelajari. Nah, apa itu berpikir kritis? Bisa dibaca pengertian berpikir kritis. Coba Heri, berpikir kritis itu apa Heri? Berpikir kritis itu proses berpikir intelektual yang melibatkan penilaian kualitas pemikiran secara sengaja, Pak. Nah, bagus sekali. Nah, berpikir kritis itu berpikir yang secara mendalam dengan proses yang sangat mendalam. Nah, orang yang berpikir kritis itu menggunakan pemikiran yang reflektif, independen, jernih dan Rasional. Nah, materi ini kita membahas Quran tadi surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Nah, kita baca Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Mari anak-anak sekalian dengarkan Bapak mau membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Bisa didengar anak-anak sekalian? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Ini Bapak. adalah bunyi Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Satu. Tuh. Selanjutnya kita mengartikan apa sih arti dari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini? Nah, coba Eko, baca Yap. Eko. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 390, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 3, ayat 193. Ayat Satu, Pak. 191, Pak. 191. 91, ya. Nah, ya, baik itulah tadi bacaan dan terjemahan arti dari Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Nah, selanjutnya kita membaca Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ayat 33. Nah, ya, coba Aris, baca Aris, Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ya, Pak. Ya, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in inistata'tum an tanfudhu min aqtar as-samawati wal ardi famfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Kasih tepuk tangan dulu untuk Aris yang sudah membacakan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, selanjutnya hadis-hadis yang menceritakan ataupun yang berkaitan dengan Quran, yang berkaitan dengan berpikir kritis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Coba Wasliyah bacakan artinya saja untuk hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi berpikir. Iya, Pak. Silakan. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan melenyapkannya dari dada manusia, tetapi dengan mewafatkan ulama. Sehingga setelah tidak ada seorang pun ulama, mereka manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Mereka ditanya, tetapi mereka atau pemimpin-pemimpin yang bodoh itu memberikan petunjuk tanpa ilmu. Kemudian tersesatlah mereka dan menyesatkan orang lain pula. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Pak. Waslia, tepuk tangan dulu untuk Waslia yang sudah. Terima kasih, Pak. Kasih ya. Nah, sekalian, Bapak punya video yang sangat menarik terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, coba. Bisa dilihat? Bisa. Pak. Bisa, Pak, bisa. Nah, Sama ya. Pada nasinya, Pak. Buat para astrophile atau penggemar dunia antariksa dimanapun kalian berada, kita saat ini tinggal di sebuah planet di dalamnya. Planet bumi kita ini bahkan tidak lebih terlihat bagaikan debu kalau dilihat dalam skala terjauh di tata surya kita ini. Kurang lebih itu yang tergambar dalam sebuah foto bumi yang diambil dari jarak 6 miliar kilometer. Foto ini diambil pada tanggal 14 Februari oleh wahana antariksa Gaia dan sekaligus menjadi foto terakhir yang bisa diambil oleh wahana antariksa tersebut sebelum kamera dinonaktifkan untuk menghemat daya. Dua wahana antariksa Voyager akan terus menjadi saksi sebagai objek buatan manusia pertama yang memiliki jarak terjauh saat ini, membawa harapan dan pengetahuan manusia di bumi sebagai tanda akan adanya sebuah peradaban di planet kecil bernama Bumi. Saya ingin kalian melihat dan merenungkan apa yang akan kita tampilkan sebentar lagi. Ini adalah sebuah renungan dari Carl Sagan yang disampaikan dengan indahnya mengenai setitik cahaya tersebut. Lihat dan renungkanlah. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was,
lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our Itulah anak species sekalian, can migrate. tampilan film yang sudah Bapak sampaikan, tetapi tidak bisa lama-lama. Dari tampilan yang tadi, nah coba apa yang terpikirkan oleh kalian tentang video yang sudah Bapak berikan tadi? Mega, dari tadi kayaknya mau menjawab. Silahkan Bu Mega. Mega. Tentang langit dan bumi, siang dan malam, penciptaan Allah, Pak. Nah, betul sekali. Nah, ada malam, ada siang, ada langit, dan ada bumi. Nah, yang lain bisa menjawab. Silakan dari tampilan yang sudah Bapak tayangkan tadi. Ada yang mau jawab? Tidak. Nah, oke. Nampaknya sudah selesai, sudah paham semua. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini tugas Bapak mau bagi kelompok karena tadi sudah tidak ada yang mau bertanya. Nah, sekarang sudah waktunya kita bagi tugas. Nah, Bapak sudah bagi kelompoknya, sudah terlihat di kamera, di layar? Belum ada, Pak. Belum. Masih video tadi, Pak. Masih video. Belum, Pak. Udah, Pak. Nah, Bapak sudah bagi kelompok ini. Silakan untuk kelompok pertama, yaitu yang diketuai oleh Musrifah dan anggotanya Aris dan Wasriyah. Kelompok 3, Suheri, Mega, Sardiana. Kelompok 2 tadi ya. Kelompok 3, Eko Prasetyo, Zakia, dan Murianti. Nah, tugasnya apa? Kelompok 1, tugasnya mencari isi 3 minimal 3 isi kandungan Quran Surat Ali Imran. Ayat 190 dan 191. Ya, kelompok 2 materinya mencari isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, dan yang kelompok 3 tugasnya adalah mencari isi kandungan hadis yang terkait. Nah, silahkan duduk per kelompok, diatur. Ketua kelasnya bisa mengatur kawan-kawannya. Silahkan kerja. Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Pak. Ada pertanyaan? Nah, silahkan kerjakan. Bapak kasih waktu 30 menit. Cukup ya? Go. Oke, silahkan. Sudah selesai anak sekalian? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. sudah selesai. Nah, kita mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian buat. Nah, silakan kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya disampaikan oleh Musrifah. Silakan. Iya, maaf Pak. Ya, siap. Nah, Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tadi, yaitu mengenai isi kandungan Quran Surah Al-Imran. Imron. Baiklah, isi kandungan yang pertama yaitu penciptaan alam semesta
dan silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya. Kemudian semua itu jangan dijadikan sebagai peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan, Oke, tetapi terima kasih harus untuk kelompok 1 yang sudah diperhatikan. presentasikan hasil diskusinya. Sekarang lanjut Ya. ke kelompok 2. Silakan kepada Eko menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Kelompok 2 saya, Pak. Kelompok 2, Pak. Ya, Pak Suheri. Ya, Pak. Kelompok 2 saya, Pak. ya silakan. Ya. silakan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami bertiga, Pak, terkait isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman. 1. Rajin, cinta, dan semangat menuntut ilmu itu harus dilakukan. Tapi penting untuk seleksi guru dan ilmu, Pak, supaya kita tidak kena dibodoh-bodohin. Nah, bagus. Terima kasih. Kedua, Cukup. cukup, Pak. Suheri yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang giliran kelompok 3. Ya, silahkan Eko. Ya, terima kasih Bapak, mewakili dari kelompok 3. Isi kandungan dari hadis di atas bahwasanya 1. Hadis ini membicarakan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan yang terkumpul dalam diri pada ulama. Ya. Yang kedua, tentang sejarah para ulama dari satu generasi ke generasi selanjutnya, baik dari buah terima kasih karyanya Eko maupun yang sudah kisah biografinya. berhasil Ya. mengkoordinir kawan-kawannya sehingga sudah terlaksana. Selanjutnya, nah, berikan aplaus dulu kepada kita semua yang sudah belajar dalam pemateri ini. Baik anak-anak sekalian, evaluasi ya. Dari materi ini ya. Suaranya belum keluar. Pak makan, Pak. Muslipa katanya lapar tuh, Pak. Mau makan dia. Iya, tadi Iya, habis Pak. dibuang, Baik diisi lagi, anak-anak Pak. sekalian, Ngantuk. kesimpulan pada materi ini bisa dilihat anak-anak sekalian. Iya, Pak. Bisa, Pak, bisa. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulannya adalah coba dibaca. Mega nih, Mega. Baca Mega. Mencintai iptek berarti mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Dengan mencintai iptek dapat memahami alam semesta dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Dengan menciptakan iptek dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Nah, intinya dengan kita mempunyai iptek itu kita dapat membantu orang lain, bukan malah menyusahkan. Kenapa? Menyusahkan Karena orang teknologi pada zaman sekarang ini banyak disalahgunakan. Nah, yaitu apa? Untuk menyusahkan orang lain, merusak orang lain. Contohnya apa? Banyak. Ya. Senjata-senjata kimia itu, ada senjata kimia, senjata biologis, senjata pemusnah massa dan sebagainya. Nah, harusnya itu penemuan itu tidak dipergunakan ataupun tidak diaplikasikan, hanya sebuah penelitian. Nah, kita masuk kepada refleksi. Nah, Bapak sudah buat refleksi ini, silakan kalian tulis dan jawab ya atau tidak dalam waktu 5 menit. Pak minta sudah selesai semua. Sudah ya? Oke, baik anak-anak sekalian. Ini untuk proyek kita pada hari ini yaitu apa? Tugas kalian dari setiap kelompok yang sudah Bapak bagi tadi, kalian membuat kaligrafi. Nah, notnya apa catatannya? Dibuat di kertas, karton, dan dibingkai, dikumpul minimal dikumpul 2 minggu yang akan datang. Ini kan pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga harus sudah selesai semua. Baik. Anakku sekalian, cukup sekian materi yang pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dan mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.